Resiko galbay Shopee di akhir tahun 2024 ini semakin banyak mengancam nasabah, khususnya di kota-kota besar yang sekarang katanya itu udah ada di lapangannya. Dan banyak juga nasabah-nasabah yang akan digeret ke meja hukum agar nasabah tersebut bertanggung jawab. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang resiko galbay pinjol si pinjam dan juga si pay later. Dalam artian dua pinjol ini saya katakan gampangnya Shopee ya teman-teman semuanya. Nah, di sini banyak sekali laporan dari teman-teman semuanya dan juga saya dapetin informasi berita bahwa di daerah Jabodetabek sudah ada DC lapangannya. Yang kita ketahui bahwasanya dulu itu kan belum ada DC Shopee ya. Sekarang itu sudah ada walaupun hanya di kota-kota besar, yaitu kayak daerah Jabodetabek, Surabaya, dan juga Semarang. Itu kan mungkin kota besar dan itu katanya sudah ada di lapangannya. Dan saya sendiri baru dapetin beberapa laporan, tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu mungkin teman-teman semuanya bisa bantu saya biar sebagai riset saya juga yang tinggal di daerah Jabodetabek, terus Jakarta khususnya, terus kemudian di Surabaya, dua kota ini, bener nggak sih galbay Shopee itu sudah ada di lapangannya? Komen ya nanti, karena saya sendiri jujur apa adanya aja. Saya itu tinggalnya di kampung, di pelosok ya teman-teman semuanya. Jadi ya nggak tahu di Jakarta, bukan orang Jakarta juga soalnya. Nah, bener nggak nih ada DC-nya? Karena kemarin itu saya dapetin ya kurang lebih sekitar 7 orang yang DM ke Instagram saya, Bang, katanya di daerah Jakarta sudah ada DC lapangannya, saya sendiri didatengin DC Shopee, katanya gitu. Terus kemudian di Surabaya juga ada yang laporan akan hal itu. Kalian boleh nanti bantu jawab, bantu ya sebagai riset saya. Oke, di sini saya pengen bahas terhadap resiko dan yang lain sebagainya. Yang khususnya itu yang jadi viral banget adalah masalah Shopee menggeret ke meja hukum terhadap nasabah yang galbay. Oke, pertama dulu, untuk masalah resiko galbay pinjaman di pinjol manapun saya katakan, yaitu ketika pinjol tersebut masih resmi OJK, masih legal, masih dinaungin oleh OJK, itu akan aman-aman aja, tidak ada yang namanya dipenjara, tidak ada yang namanya dipukulin, dijotosin, terus dikeroyok kalian, itu tidak ada teman-teman semuanya ya. Jadi perlu dicatat akan hal itu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah karena saya juga dapat informasi Shopee ini sudah ada di lapangan di kota-kota besar. Kalau kalian didatangin DC, jangan pernah takut dan jangan pernah gemetar teman-teman semuanya. Karena sebenarnya masalah DC ini adalah ya penagihan, hanya saja melalui langsung atau offline gitu kan. Nah, ini semuanya kalian jangan pernah takut. Kalian tinggal jawab aja ketika kalian itu didatangin di lapangan. Resikonya memang pasti ada, yaitu resikonya ya sekarang ini didatangin di lapangan, resikonya ketika kita galbay di Shopee. Tapi itu hanya untuk di kota-kota besar aja. Untuk teman-teman semuanya yang masih di kota-kota kecil atau bahkan tingkatnya cuma kabupaten, terus kabupatennya pelosok pula, itu kemungkinan besar tidak didatengin di Shopee ya teman-teman. Jadi jangan takut. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah menggeret tersebut kepada nasabah ke jalur hukum ataupun ke meja hijau gampangannya, itu tidak akan pernah terjadi teman-teman semuanya. Karena untuk menggeret kasus perdata pinjaman online ke meja hukum itu memerlukan anggaran yang cukup besar. Kalian hutangnya berapa sih? Hutang kalian itu misalkan cuma galbay 20 juta. Untuk memproses ke pengadilannya aja, ke meja hijaunya aja itu habisnya 20 juta. Hutang kalian pun ya percuma gitu kan, geret ke meja hijau pun ya kalian si pinjol tersebut pasti nggak dapat untung sama sekali gitu kan. Jadi nggak usah takut akan berita-berita yang beredar di luaran sana yang tidak masuk akal. Kalau memang misalkan kalian itu takut dengan yang namanya didatangin DC, karena mungkin kalian tinggal di kota besar kayak Jakarta mungkin ya, terus atau Jabodetabek gitu, jangan pernah takut ketika didatangin DC. Kuncinya adalah itu, kalau kalian sudah takut didatangin DC, grogi, gemeter, tertekan ketika didatangin DC, itu malah yang berbahaya teman-teman ya. Jadi usahakan banget kalian itu ketika mau didatangin DC, hadapin dan juga bilang apa adanya aja, saya belum punya uang, kalau saya punya uang saya bayar, udah gitu aja. Kapan punya uangnya? Ya nggak tahu. Kalau punya uang nanti sore juga saya bayar nanti sore. Kalau punya uang besok juga saya bayar besok.
Kalau belum ada juga ya mau bayar pakai apa? Kalian harus bilang seperti itu ketika didatengin DC, teman-teman ya. Jadi jangan panik, jangan takut teman-teman. Nah, kalau masalah resikonya apa aja bang? Ya resikonya sekarang itu untuk daerah kota besar itu bakal datengin DC-nya, DC lapangan atau FC, terserah kalian mau ngambilnya apa, atau file collection itu bisa. Nah, terus kemudian resiko yang kedua adalah ya mungkin ancaman dan juga sebar kontak ini menjadi sebuah ancaman besar menurut saya. Bukan ancaman besar sih, maksudnya mungkin kalian akan sedikit malu karena kalian itu nanti ditagihnya bukan ke kontak kalian tapi ke kondar, bahkan keluar kondar juga seperti itu. Itu dua resiko aja teman-teman semuanya, dan itu jangan ditakutin dan jangan dipanikkan teman-teman. Kalian enjoy aja, relax aja, karena galbay-galbaynya kita di pinjaman online itu tidak ada yang bisa apa ya kasarnya menjatuhkan kita sekali, atau tidak ada yang berbahaya untuk diri kita. Jadi ya kuncinya jangan pernah takut terhadap pinjol manapun, semuanya akan aman-aman aja. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Masalah resiko galbay Shopee di akhir tahun ini banyak resikonya, itu tidak. Ya, kesimpulannya tidak ada resiko karena ya dari dulu juga seperti itu gitu kan, rumor-rumor aja. Jadi tetap relax, tetap enjoy. Oke, ya saya juga berdoa kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sekarang sedang terlilit utang ini mudah-mudahan dikasih rezeki yang lancar, dikasih rezeki yang berkah, usahanya lancar, dapat kerjaan yang layak dan bisa membayar utangnya. Ya, kalau mau bayar utang sih terserah ya, itu kembali lagi kepada kalian. Dan tapi yang jelas kita jangan pernah lupa terhadap yang namanya ketika kita mau cari rezeki, ketika kita pengen cari uang, itu jangan pernah lupa dengan siapa yang memberi kita rezeki itu, atau dengan siapa kita itu memintanya gitu loh kan. Karena kita kan ya kita sibuk kerja kemanapun, kita cari dagang ataupun usaha kemanapun, keliling-keliling gitu kan, tapi kita lupa terhadap siapa yang memberi rezeki itu ya. Mungkin untuk ya pasti Tuhan. Nah itu jangan pernah tinggalkan dengan yang namanya kedekatan kita terhadap Tuhan. Kalau mungkin teman-teman semuanya yang muslim yang belum sholat, ayo sholat. Yang sudah sholat, tambahin sholat sunnahnya, entah qobliyahnya, entah ba'diyahnya, atau kalau bisa ditambah dengan sholat duhanya, terus kemudian tambah juga dengan sholat tahajudnya. Mungkin saja, siapa tahu dengan adanya kita itu lebih dekat kepada sang pemberi rezeki, kita akan diberikan rezeki yang banyak, diberikan rezeki yang berkah, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan rezeki yang ya luas lah teman-teman semuanya ya. Ini pesan saya juga karena ya pastinya ada hikmah ketika kita itu bisa mendekatkan diri kepada sang pemberi rezeki. Ketika kita pengen cari rezeki tapi kita lupa siapa sang pemberi rezeki itu, kan lucu gitu loh ya. Ya kayak ini mungkin sedikit apa ya, sedikit gambaran aja. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ketika kita mendoakan orang lain. Saya yakin pasti orang lain juga bakal mendoakan kita dan kebaikan itu akan kita terima juga. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman semuanya ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar, atau kalian boleh DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalau kalian suka ya silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.